Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia, utamanya di Indonesia bagian perang Losari. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat, taufik, hidayah serta inayah sehingga pada kesempatan pada malam hari ini kita dapat bermuajahah menyampaikan ilmu-ilmu agama sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang benar dengan perantaraan agama kita, yaitu agama Islam. Para pemirsa hadirin sekalian yang berbahagia, di sini materi pengajian pada kesempatan malam hari ini yaitu tentang bab kematian. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan Rasulullah SAW bersabda, innal ngahdal mu'min fi qinta'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, yang artinya innal ngahdal mu'min, sesungguhnya jika hamba mukmin fi qinta'i minad dunya, ketika mengawali yaitu kehidupan dunia, wa iqbali minal akhirati, dan akan memulai kehidupan akhirat, wa nazala ilaihi malaikah, maka akan turun kepada hamba mukmin itu beberapa malaikat. Biyadul wujuhu minas samai, malaikat itu dari langit. Minas samai, biyadul wujuh, dari langit yang rupanya yaitu putih wajahnya, karena wujuhahumus syamsu, putihnya seperti matahari, ma'ahum, besertanya yaitu ain ma'ahumul kafan minal kafanil jannati, besertanya yaitu kain kafan dari surga, wa khanuti minal khanutil jannah, dan sertanya yaitu minyak wangi yang berasal dari surga, hatta yajlisu minhu, hingga duduk darinya malaikat madal basori, yaitu duduknya sejauh mata memandang. Jadi ketika seorang mukmin, hamba mukmin akan meninggal dunia, atau orang Jawa menamakan yaitu sakaratul maut, maka akan turun malaikat kepada orang mukmin tersebut dengan putih wajahnya putih seperti sinarnya matahari, dan dibawakannya kain kafan oleh malaikat. Kain kafan itu diambil dari surga dan dibawakan olehnya yaitu minyak wangi yang berasal dari surga. Kemudian malaikat itu duduk beserta di samping orang yang meninggal dunia, yaitu sejauh mata memandang. Kemudian malaikat itu diterangkan dalam hadis Nabi SAW, summa yaji'ul malakul maut alaihi salam, malaikat maut akan yaitu alaihi salam datang, hatta yajlisu inda ra'sihi, datangnya duduk di samping kepalanya mayit. Fayaqulu, maka dia berkata, ayuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ayuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan, keluarlah, ukhruji, keluarlah, ila maghfirah, menuju ampunan, minallahi, menuju ampunan Allah, waridwan, dan keridhaannya Allah. Qala, kemudian berkata
Fatakhruju tasilu kama tasilu qatrati, maka ruh itu keluar seperti keluarnya tasilul qatrati mang fisikoi, seperti keluarnya tetesan air yang mengalir dari tempatnya. Fayakhudhuha fa idza akhadha lam yadakhuha yadihi tarfatan ngaini. Kemudian ruh itu dibawa, dan ketika dibawa oleh malaikat tidak akan lengah sedikit pun, karfatan ngaini, oleh pengawasan malaikat. Faja'aluha fi dzalikal kafani, maka ruh itu disertakan kafan, wa fi dzalikal nganoti, dan di dalamnya ada minyak wangi. Wa yakhruju minha katayyibi nafkhatil miski, dan ruh itu akan keluar seperti baunya katayyibi nafkhatil misk, seperti baunya misik atau minyak. Wujidat ngala wajhil ardi, yang wujudnya seperti minyak di dalam bumi. Jamaah sekalian yang berbahagia, dari sabda Nabi dapat disimpulkan bahwa nasib ruh orang mukmin ketika akan menghadapi sakaratul maut, yang orang itu beriman, yang pertama yaitu akan didatangi oleh malaikat yang sifatnya ramah, dan malaikat itu membawakan kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Yang kedua, malaikat mengucapkan dengan ucapan yang baik, wahai jiwa yang baik, keruanlah kepada pengampunan Allah dan keridhaan Allah. Dan ditempatkan oleh malaikat pada tempat yang sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup di dunia, yaitu apabila perbuatan yang baik maka akan ditempatkan di tempat yang baik. Jamaah sekalian yang berbahagia, kemudian di dalam hadis lain disebutkan bahwa nasib mayit, apabila mayit itu hidup di dunianya tidak pernah beribadah kepada Allah, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, wa innal ngabdul kafir, wa inna, dan sesungguhnya al ngabdul kafir, apabila hamba itu kafir maksudnya dia tidak menjalankan agamanya semasa hidup di dunia, idza kana fikit aiminal dunya, ketika dia akan meninggalkan dunia, wa iqbali minal akhirati, dan akan memulai kehidupan di akhirat, nazala ilaihil malaikat, maka akan turun kepadanya yaitu beberapa malaikat, sudul wujuh, yang wajahnya buruk, ma'ahum musuhun, dan besertanya yaitu wajah yang seram, fayajlisu naminhu, dan duduk yaitu besertanya malaikat madal basori, yaitu sejauh mata memandang, sumatajiul malakal maut, kemudian malaikat-malaikat tadi yang sejauh mata memandang itu menanti, yaitu malaikal maut, hatta yajlisu inda ra'sihi, sehingga duduk di samping kepalanya orang kafir ini. Fayaqulu, dan berkata para malaikat, ayuhan nafsul khabisah, ayatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhati minallah wa ghadab, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan
bendunya Allah. Qala, maka berkata, fatufarraqu fi jasadihi, maka seluruh badannya itu adalah gemetar jasadnya. Fatafarraqu fi jasadihi wayung duziuha kama yung duzau syaufadu minas sauti, dan malaikat maut mencabut nyawanya, mencabut nyawa orang yang mati ini, yang mati kafir, al mabluli, dengan besi yang seperti